dengan velg yang besar, gagah, bentuknya berbeda sekali dengan VW Kombi yang selama ini mungkin ada di rumah Anda. Ini cukup menarik. Dari informasi yang saya dapatkan, ID Buzz ini dibanderol dengan harga di bawah 1,5 miliar rupiah. Mobil ini menurut saya sudah mewah, sudah elegan, tapi sayangnya material yang ada di pintu dan di bagian dashboardnya itu Oke, di sebelah saya adalah mobil VW Kombi, mobil yang ikonik dan juga legendaris dari brand VW. Mobil ini juga menginspirasi salah satu produk yang di-launching oleh VW di Gias 2024. Mobil apa kira-kira yang DNA-nya sama dengan mobil VW Kombi ini? Yuk, kita tengok sekarang juga. Nah, inilah mobil yang baru saja di-launching oleh VW di Indonesia, yaitu ID Buzz, sebuah bus elektrik yang terinspirasi dari VW Kombi yang sudah melegenda. Mobil ini sebetulnya sudah beredar luas di pasaran, tapi tidak di Indonesia, itu sejak tahun 2022 yang lalu. Ketika itu mass production-nya sudah dilakukan, namun baru tahun ini bisa masuk ke Indonesia melalui Indomobil. Seperti apa sih fitur-fitur dan kecanggihan dari mobil ini? Yuk langsung aja kita lihat nanti ke dalam, tapi saya mau kasih lihat dulu basic dari desain ID Buzz VW ini. Yuk kita lihat dari depan dulu kali ya. Dari tampang depannya memang tidak identik sama sekali sebetulnya dengan VW, karena kalau kita ingat misalnya dengan mobil Daihatsu S-Pass ini agak mirip-mirip depannya dengan kaca yang agak miring ya, mungkin 80 derajat di kaca bagian kabinnya, sementara garis desain di depannya memang sudah menunjukkan mobil yang berevolusi atau berbeda jauh dengan VW Kombi yang sudah melegenda. Tapi ya masih agak-agak mirip bentukannya memang ya, mengkotak. Sementara kalau VW Kombi lampu depannya itu bulat, sementara ini seperti stripping atau alis dari mata manusia. Kemudian lampunya juga sudah LED. Di sini ada logo VW yang begitu besar yang menunjukkan bahwa mobil ini memang mobil yang cukup menarik. Sementara di bagian bawah di sini ada beberapa sensor-sensor. Ini untuk sensor radar, kemudian di sini sensor parkir yang memang sedikit tersembunyi dan tersamarkan meskipun memang tidak sewarna dengan bodinya. Di atasnya di sini ada kamera juga. Ada dua kamera yang berfungsi untuk radar dan juga untuk kamera 360 sepertinya ya. Sementara di sisi samping dengan velg yang besar, gagah, bentuknya berbeda sekali dengan VW Kombi yang selama ini mungkin ada di rumah Anda. Ini cukup menarik. Dari informasi yang saya dapatkan, ID Buzz ini dibanderol dengan harga di bawah 1,5 miliar rupiah. Sementara di sisi desain sampingnya khas sekali seperti VW Kombi dengan kaca bagian tengah yang besar, kaca di bagian depan yang juga cukup besar, memberikan viewing angle yang leluasa bagi penumpang maupun pengemudi yang ada di dalamnya. Saya akan menunjukkan sesuatu di pintu bagian tengahnya. Sudah otomatis. Kita tutup sekali lagi. Ini memberikan sebuah ruang yang lega ya bagi penumpang di bagian ataupun baris kedua untuk masuk ke dalam ID Buzz ini. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Ini masih sama dengan bagian depan, ada tulisan IQ Light. Mungkin ini khas dari VW khusus untuk mobil ini. Sementara di bagian lampu stop lampnya
Ini juga sudah LED, kemudian memanjang sampai di garis sebelah kanan. Dari kiri ke kanan itu memanjang lampunya. Kemudian juga dengan ada lampu sein dan lampu mundur yang juga sudah LED. Nah, sama seperti di bagian depan atau wajah dari ID Buzz ini, di belakang juga sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Yang membedakan adalah kalau 4 sensor parkir di bagian depan itu tidak sewarna bodi karena warnanya hitam. Di kanan kirinya baru sewarna bodi, tapi kalau di bagian belakang di sini keempat-empatnya sudah sewarna bodi. Bahkan untuk proyektor di bagian belakang untuk memberikan refleksi atau reflektor bagi lampu dari kendaraan yang ada di belakang untuk menyorot, ini juga sudah ada di bagian bawah dan disematkan juga dengan sensor parkir yang warnanya sama atau mirip. Nah, tidak hanya pintu di bagian tengah yang bisa dibuka secara otomatis, tapi pintu di bagian belakangnya, saya ingin menunjukkan, agak tersembunyi dia. Nah, ini juga bisa dibuka secara otomatis. Kita langsung menuju ke bagian belakang terlebih dahulu sebelum kita ke bagian dalam, karena ini juga yang cukup menarik dari mobil ini. Mobil ini hanya diperuntukkan bagi 5 penumpang. 5 itu sudah termasuk dengan pengemudi. Jadi akomodasi untuk penumpangnya tidak terlalu luas. Tapi di bagian belakangnya ada tray yang bisa ditutup. Kemudian ada seperti meja. Jadi sepertinya ID Buzz ini memang diperuntukkan untuk mereka yang suka berniaga atau berjualan ya. Karena kita tahu ya, VW Kombi itu kan mudah sekali untuk dimodifikasi, yang menjadi garis desain dari mobil ini. Dan nampaknya ID Buzz juga mengadopsi hal yang sama. Jadi ini bisa dimodifikasi, kemudian ini bisa dilipat seperti ini. Bahkan ini sebetulnya meja yang kecil ini juga bisa dilepas dengan memutar knop yang ada di sini sampai paling atas, kemudian baru bisa diangkat dan dilepaskan. Begitu juga dengan meja yang ada di bagian depannya. Ini sayangnya tidak bisa dilepas, tidak bisa dilipat, mohon maaf, tapi bisa dilepas sama dengan bagian ini. Nah, di belakang, entah mengapa, meskipun tidak ada kursi, tapi di sini disediakan port 12 volt dan ada hook untuk belanjaan Anda. Mungkin kalau Anda buka coffee shop, keliling begitu ya, dengan menggunakan mobil ini bisa dipergunakan untuk sumber listriknya. Ini adalah fitur safety-nya yang dimiliki oleh VW ID Buzz. Nah, dia bisa menahan secara langsung. Jadi ketika pintunya menutup, kemudian ada hambatan, pintunya akan langsung berhenti. Jadi tidak menutup. Dan ketika saya tekan kembali tombolnya, dia akan kembali membuka. Jadi fitur safety-nya adalah ketika pintu tertutup secara otomatis, ketika ada hambatan, tangan, kepala seseorang, itu dia akan langsung tertahan, pintunya menahan, dan kita bisa langsung menekan tombol untuk membuka atau menutupnya, kemudian pintunya akan langsung naik ke atas kembali. Dan di sisi sebelah kanan belakang ini adalah port chargingnya. Nanti saya akan coba mencari tombol yang ada di dalam untuk membuka port ini. Garis desainnya seperti ini, sama. Dan sekarang kita coba masuk ke baris kedua. Baris di mana penumpang akan merasakan kenyamanan berada di ID Buzz. Cukup lapang di sini. Sayangnya kursinya ini masih manual ya. Untuk slidingnya, untuk recliningnya juga sama, masih manual. Tapi lebih akomodatif karena ketika saya tarik adjusternya, tidak hanya sandarannya saja yang akan mengikuti postur tubuh, tapi juga bagian tempat untuk menyangga paha saya ini juga ikut untuk maju seperti ini. Begitu juga ketika saya ingin menyandarkannya. Jadi dia menyesuaikan, tidak seperti kursi-kursi kebanyakan dari mobil-mobil yang masih menerapkan sistem manual seperti ini.
Tapi sayangnya tidak ada handrestnya di sini, berbeda sekali dengan kursi di bagian depan. Nanti saya akan tunjukkan. Dan penumpang yang ada di baris kedua juga diberikan tempat untuk misalnya kita makan, karena ada meja kecil di sini. Meskipun kalau saya lihat ini tidak terlalu solid ya, bahannya seperti tipis, tapi saya tidak tahu ini mampu menahan beban seberapa berat. Tapi kalau menurut saya ini mungkin ya, ketika saya tekan pun dia langsung bisa turun ke bawah. Ini mungkin yang perlu di improve lagi dari ID Buzz sehingga lebih bisa memberikan kekuatan ekstra ya, ketika misalnya kita menaruh barang, laptop misalnya, ketika kita memang harus bekerja, kemudian barang-barang yang memiliki bobot cukup berat. Tapi ya lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Di sini pocket-pocketnya juga lumayan, walaupun tidak terlalu besar. Ada di atas, di sini mungkin kita bisa menaruh handphone, kemudian di bawah sini mungkin kita bisa menaruh buku-buku. Kemudian di bagian sebelah sini juga ada pocket atau tempat sampah yang mungkin bisa difungsikan menjadi tempat sampah. Di sini juga untuk penumpang, kalau kita ingin menutup pintu, kita tidak perlu meminta supir, pir, tolong ditutup pintunya. Tidak perlu, karena kita cukup menekan tombol yang ada di panel B. Dia akan langsung tertutup. Nah, menutup dan membukanya pun secara otomatis. Dan ketika saya tutup, di sisi penumpang sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada USB Type-C yang bisa dipergunakan untuk men-charge gadget Anda. Sementara saya mungkin akan bergeser ke kursi tengahnya ya. Ini rata lantai, jadi cukup akomodatif. Tapi sayangnya ya, ini mungkin posisi yang lumayan nyaman, tapi tidak terlalu nyaman juga kalau kita duduk di kursi bagian tengah, karena berbeda dengan kursi bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya. Oh ya, untuk Anda yang memiliki balita atau bayi, di sini ID Buzz juga sudah mengakomodasi untuk adanya car seat. Jadi di sini bisa dimasukkan belt untuk car seat. Jadi sudah cukup akomodatif bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini untuk keperluan keluarga Anda. Selain menggunakan tombol, jadi ada satu cara lagi bagi penumpang di baris kedua ini untuk membuka pintu, yaitu dengan ada tombol yang di sebelah sini. Bukan tombol tapi sebuah tuas. Tapi apakah tuas itu juga bisa dipergunakan untuk menutup? Saya akan mencoba. Ternyata tidak bisa, jadi untuk menutupnya kita menggunakan tombol yang ada di pilar B. Nah, bagi Anda yang mungkin sering mengajak orang tua Anda untuk bepergian, mobil ini juga meskipun tinggi tapi cukup akomodatif untuk memberikan kenyamanan ketika membantu orang tua kita yang mungkin sudah sepuh ya untuk turun. Karena di sini ada handle atau pegangan tangan yang bisa dipergunakan, ada hooknya juga di sini yang bisa dipergunakan untuk menyimpan barang bawaan Anda, belanja misalnya seperti itu ya, istri Anda. Sekarang kita akan menuju ke baris pertama untuk merasakan kenyamanan di posisi kemudi ID Buzz. Oke, sekarang saya sudah berada di balik kemudi ID Buzz, VW ID Buzz. Sebuah mobil yang tidak bisa dibilang compact dan di sini cukup nyaman. Saya ingin menunjukkan satu fitur. Jadi ketika saya membuka pintu secara otomatis, kursi ini maksud saya akan langsung mundur ke belakang sehingga saya tidak perlu lagi men-set atau mengatur pengaturan elektriknya untuk mundur seperti ini. Jadi dia secara otomatis ketika pintunya terbuka, kursi ini akan mundur dengan sendirinya. Ini sudah elektronik semuanya ya pengaturannya, untuk ketinggian, kemudian sliding depan belakang, lalu untuk reclining. Ini semuanya sudah elektrik dan juga sudah memiliki
2 memory seat. Nah, yang juga cukup unik dari kursi di baris pertama ini, bagian penyangga pahanya ini bisa dipanjangkan dan juga dipendekkan dengan menarik sebuah tuas yang ada di sini. Tapi ketika saya tarik, salah beam. Dia langsung bisa jadi panjang sehingga lebih proper untuk menyangga bagian paha saya. Nah, satu lagi yang juga cukup nyaman, ini ada handrestnya, tidak hanya di kanan tapi juga di sebelah kiri. Jadi ini menunjukkan seakan-akan saya mengemudikan atau mengendarai sebuah pesawat tapi dari balik sebuah VW ID Bus. Ini untuk posisi menyetirnya nyaman sekali, meskipun ada pilar A yang lumayan besar, tapi di sini ada kaca yang juga cukup besar untuk memberikan kita visibility yang lebih luas ke sisi sebelah kanan. Kemudian dengan kaca yang juga cukup besar di bagian depan, di bagian kanan dan kiri, ini cukup nyaman. Kemudian ya saya bisa rileks menyetir seperti ini. Mungkin kalau melakukan perjalanan jauh begitu ya, keluar kota, ini nyaman sekali. Juga ada fitur-fitur lainnya. Jadi pengaturan untuk wiper, lampu semuanya sudah bisa dibuat auto. Kemudian ada defogger depan dan belakang juga. Lalu semuanya instrumen klasternya di sini sangat-sangat sederhana. Di sini hanya menunjukkan display atau tampilan dari VW ID Bus berwarna putih atau silver. Setelah itu juga menunjukkan bagaimana mobil ini bergerak ya. Ada rear, netral, drive, dan lain sebagainya. Ada voice command juga di sini yang bisa dipergunakan. Kemudian juga ada layar di tengah untuk menunjukkan pengaturan dari kendaraan ini untuk audio. Kemudian juga pengaturan AC, menu, mengatur semuanya dari sini, atau bisa juga kita operasikan dari balik kemudi. Kemudinya ini juga cukup bagus, terbuat dari kulit, dan ini flat tire ya. Jadi dia tidak bulat sempurna karena ini seperti ban kempes atau flat tire di bawahnya, modelnya garis panjang. Dan saya ingin, sudah pasti tilt up, tilt down, tapi apakah mobil ini juga cukup fleksibel? Dia bisa teleskopik. Ini kenyamanan yang sangat diidamkan oleh pengemudi. Dia bisa tilt up, tilt down. Dia sudah bisa teleskopik juga. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan posisi kita mengemudi. Start stop engine-nya di mana? Nah, start stop engine-nya itu ada di sebelah sini. Ini kan biasanya di sebelah sini kalau mobil-mobil biasa ya, ini adalah untuk anak kunci menyalakan kendaraan atau mobil, tapi di sini posisinya start stop engine. Berbeda dengan mobil-mobil lain yang punya fitur start stop engine, biasanya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri di bagian dashboard, tapi ini diletakkan di bagian kemudi. Jadi setelah mengemudi atau ketika kita ingin mengemudi, ini bisa dinyalakan. Nah, ini pengaturan dari persnelingnya ya, ada parking brake-nya, dengan tombol saja kita bisa menekannya. Kemudian ini bisa diputar untuk kita mengatur persneling yang ingin kita butuhkan. Itu ada tombol di sini yang bisa saya buka, saya pencet, terus saya tekan, kemudian dia akan terbuka secara otomatis. Begitu juga dengan cara menutupnya. Jadi ini bisa kita kunci, ada tombol off-nya juga supaya tidak bisa dibuka oleh penumpang yang ada di baris kedua. Jadi dioperasikan semuanya dari depan untuk pembukaan kunci. Untuk penyimpanan juga cukup akomodatif. Di sini ada penyimpanan, ada cup holder yang cukup besar. Bahkan 2 cup holder di sini kita bisa simpan. Kemudian untuk smartphone, di sini ada smartphone dan tempat menaruh smartphone, dan kalau saya lihat di sini juga sudah bisa wireless charging. Tidak hanya itu, ditambah juga dengan 2 USB Type-C. Sangat dimanjakan ya pengemudi maupun penumpang yang ada di bagian depan. Dan USB Type-C-nya tidak hanya 2, tapi di sisi penumpang depan sebelah kiri juga disediakan 1
USB Type-C. Jadi ada 3. Ada 4 yang bahkan bisa digunakan untuk men-charging smartphone Anda. Door pocketnya juga cukup luas di sisi kanan maupun di sisi sebelah kiri. Di sini di bagian pengemudi di sebelah kanan ya, dekat door pocket, di sini juga ada tombol yang bisa dipergunakan untuk membuka pintu belakang. Fitur-fitur lainnya sudah selayaknya atau selazimnya dimiliki oleh mobil-mobil di atas 1 miliar rupiah, yaitu electric mirror, sudah bisa retract juga, kemudian jendela yang sudah auto dan lain sebagainya. Nah, seperti saya bilang tadi, media penyimpanannya cukup banyak, tidak hanya di tengah sini untuk cup holder, di sini juga cukup besar dengan soft opening, jadi dia tidak kasar. Kemudian di sini juga ada tempat untuk laci-laci penyimpanan. Di sini juga mungkin bisa kita pergunakan untuk menyimpan koin, dan ini sudah diberikan bantalan karet seperti ini. Jadi tidak membuatnya menjadi berisik ketika kita melewati jalanan yang memang kurang bagus lazimnya di Indonesia. Tapi sayangnya mobil ini menurut saya sudah mewah, sudah elegan, tapi sayangnya material yang ada di pintu dan di bagian dashboardnya itu masih material-material yang keras. Hanya ini yang empuk, ini empuk, ini empuk. Oh, ini keras, ini keras. Ini keras, ini empuk, ini keras. Seperti itu. Kemudian ini sudah soft touch. Tapi sayangnya ini sebetulnya seperti panel kayu ya, wood panel seperti itu. Warnanya cukup cantik dikombinasi dengan warna silver, tapi sayangnya ini bukan bahan empuk atau material empuk, ini keras. Ini juga. Kurang lebih kursi di bagian penumpang sebelah kiri, ini saya dengan mudah ya berpindah dari kursi pengemudi yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri karena rata lantai bagian depannya. Ini juga cukup lega, memberikan kenyamanan yang tidak bisa dibandingkan ya. Legroomnya lega sekali, rata lantai, bahkan saya dengan nyaman juga bisa langsung rebah. Wah, kalau saya disuruh untuk memilih, saya lebih nyaman ada di mana, saya akan lebih memilih berada di baris pertama, entah itu mengemudi atau menjadi penumpang. Tapi mungkin kalau perjalanan jauh saya akan lebih memilih untuk menjadi penumpang saja ya. Karena ini kursinya penumpang di bagian depan sebelah kiri, captain seat. Ada handrest yang bisa dipergunakan, saya bisa tidur dengan nyaman. Sayangnya kursi di baris keduanya itu tidak senyaman di baris paling depan. Dengan harga 1,3 miliar rupiah Anda bisa memiliki ID Buzz dari VW ini. Tapi sayangnya mobil ini baru bisa Anda miliki atau inden di Maret 2025. Dan varian yang masuk ke Indonesia itu tidak hanya yang normal wheelbase yang tadi sudah saya perlihatkan fitur-fiturnya, ada juga long wheelbase dengan fitur yang lebih banyak. Salah satunya adalah kursi di bagian ataupun baris ketiga yang juga cukup akomodatif. Tapi sayangnya di boot VW di Gias 2024 ini yang varian atau mobil yang ada hanya yang normal wheelbase saja. Apakah Anda memiliki romantisme dengan VW Kombi ataupun VW Caravelle? Saya rasa mobil ini cocok untuk menjadi pilihan Anda. Jangan lupa untuk main-main ke bootnya VW di Gias 2024.